Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radif Hanusnan Gufron. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang bernama Bapak Sutijo yang beralamat di Manjung Kulon RT 2 RW 4. Mari kita mewawancarai beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Ya, boleh, monggo. Di sini saya akan meminta waktu Bapak sebentar untuk sesi wawancara tentang tema Bhinneka Tunggal Ika untuk tugas sekolah. Oke. Mas, yang di rumah Mas, ya Mas. Nggih, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sebelumnya, bolehkah kami menanyakan nama Bapak? Boleh. Nama saya Sutejo. Rumah di Manjung Kulon RT 2 RW 4. Manjung Wonogiri. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Bhinneka Tunggal Ika? Setahu saya Bhinneka Tunggal itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Namun bisa diartikan Bhinneka Tunggal Ika itu satu perbedaan yang nantinya menjadikan seseorang itu bersatu dalam satu kesatuan yang utuh ataupun bisa dikatakan menjadi masyarakat itu rukun. Menurut Bapak, apakah nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika telah diterapkan di lingkungan desa atau RT yang berada di sini? Alhamdulillah kalau di RT sini insya Allah sudah tertanam yang namanya perbedaan. Kalau di masyarakat ini memang agamanya memang semua Islam, namun ada beberapa organisasi Islam yang berbeda, misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada mungkin MTA, tapi semuanya bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan tentang perbedaan dari masing-masing. Semua mengedepankan tentang persatuan dan kesatuan. Jadi kalau ada beberapa golongan itu tidak tidak membubarkan toleransi gitu, Pak? Tidak. Justru dengan ada beberapa perbedaan, kemudian beberapa kelompok itu justru malah memperkuat persatuan kesatuan di desa atau khususnya di RT kami. Oh, jadi begitu. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai-nilai toleransi yang ada di Indonesia ini, Bapak? Kalau secara kalau tadi saya sampaikan tingkat RT sudah seperti itu, tapi kalau di Indonesia tentu ini ada beberapa perbedaan, termasuk mungkin perbedaan agama, suku, bangsa, ras dan sebagainya. Mungkin dengan kita selalu mengedepankan satu kebersamaan, kerukunan, persatuan, insya Allah Bhinneka Tunggal Ika ataupun kita sebut dengan nada yang perbedaan itu bisa membentuk satu kesatuan dalam rangka menciptakan negara ataupun bangsa Indonesia menjadi negara yang tentram, aman dengan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Jadinya perbedaan yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan tidak menciptakan konflik ya Bapak, tetapi dapat menciptakan perdamaian. Selama kita tetap berpedoman pada pengertian tentang Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Konflik itu terjadi kan karena perbedaan dalam pemahaman, sehingga terjadilah konflik. Tapi kalau kita satu pemahaman, satu pandangan, kita sering duduk bersama, sering kita komunikasi, insya Allah tidak akan terjadi konflik seperti yang mungkin pernah kita dengar atau yang selama ini mungkin kita ketahui mungkin di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, bagaimana pendidikan dapat memanfaatkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk mengajarkan toleransi? Kalau di bidang pendidikan itu memang perbedaan itu memang tidak begitu kita tonjolkan. Artinya walaupun dalam sekolah itu ada beberapa perbedaan mungkin agama, mungkin ada yang berbeda dari suku, bangsanya atau ras itu berbeda,
Tapi kita sebagai seorang pendidik tentu juga selalu memberikan pengertian-pengertian bahwa perbedaan itu bukan satu masalah tapi justru menjadi rahmah bagi kita semua, sehingga anak akan memahami, siswa-siswa akan memahami bahwa perbedaan itu bukanlah untuk menjauhkan kita atau eh, memecah belah kita, tapi justru dengan perbedaan itu untuk menyatukan kita, untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Oh, jadi begitu Bapak. Terus ini apa tantangan yang dihadapi saat mengajarkan apa itu toleransi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan itu biasanya kan hanya dalam pemahaman, terutama kalau anak masih dalam usia-usia yang masih misalnya atau SD atau mungkin SMP yang mungkin baru awal, itu kan pemahamannya belum sampai ke situ. Ya kadang-kadang sering ada yang temannya itu yang mungkin ada yang katakanlah itu orang dari luar atau maksudnya dari luar daerah, kadang-kadang itu juga kurang diterima, tetapi dengan bapak ibu guru selalu memberikan pengertian-pengertian, akhirnya anak pun juga menerima ataupun juga mau berteman, mau bersahabat. Namun ketika anak itu sudah nanti misalnya sudah mau berteman, insya Allah akan hilang rasa perbedaan ataupun mungkin eh, rasa kesukuannya pun juga tidak akan begitu kelihatan. Hmm, jadi kalau beda agama itu tidak usah apa merasa kalau dikucilkan atau tidak punya teman gitu ya Bapak. Karena di Indonesia ini menerapkan Bhinneka Tunggal Ika yang toleransinya itu dipandang dipandang gimana ya? Dipandang sangat baik itu untuk berteman atau untuk sesama manusia. Untuk kalau misalnya apa itu tentang perbedaan-perbedaan seperti itu, sebenarnya kalau di Indonesia kan gini, tadi kan sudah saya sampaikan sebenarnya kalau di Indonesia itu memang banyak perbedaan baik itu agama, suku, ras dan lain sebagainya. Itu selama kita itu selalu berpedoman pada bahwa perbedaan itu adalah rahmah, maka insya Allah tidak akan terjadi perpecahan ataupun mungkin eh, satu hal yang menjadikan merasa minder walaupun mungkin minoritas. Tetapi ketika kita tidak memahami bahwa perbedaan itu adalah satu rahmah, maka ya nanti bisa terjadi yang merasa minoritas jadi merasa terpinggirkan mungkin atau merasa dikucilkan dan sebagainya. Tapi yang pasti kita harus selalu punya satu pemikiran pemahaman bahwa perbedaan itu adalah rahmah. Hmm. Sehingga nanti walaupun minoritas misalnya agama itu hanya misalnya dalam satu masyarakat tertentu hanya sedikit sekali, bahkan tempat ibadah pun belum ada, itu pun juga tidak akan menjadikan dia merasa kecil hati, tidak merasa terisolir, tidak merasa terpinggirkan. Selama kita berpedoman pada perbedaan itu adalah rahmah. Pertanyaan terakhir Bapak, apa harapan Bapak untuk pengembangan lebih lanjut prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkuat toleransi di masa depan? Begini Mas, untuk memperkuat toleransi ya ke depan itu saya kira itu tadi bahwa kita harus punya satu kesamaan pandangan bahwa perbedaan itu jangan sampai dijadikan satu alasan untuk kita tidak bersatu. Tapi dengan perbedaan itu justru kita punya satu komitmen untuk menjadikan kita lebih maju, untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga nantinya ketika kita hidup di dalam masyarakat dengan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, justru kita akan lebih bangga dan merasa eh, mempunyai satu kekayaan di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu nantinya akan membangun dalam satu masa itu lebih maju, dan insya Allah dengan kita selalu berpedoman pada yang tadi dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu, tetap satu juga, insya Allah itu nanti akan selalu terwujud kerukunan, kedamaian dalam masyarakat, terutama juga dalam Islam kan juga diajarkan bahwa perbedaan itu adalah rahmah atau perbedaan itu
bukan menjadi satu ancaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, ataupun bermasyarakat. Jadi perbedaan itu bisa dikatakan rahmah dari Tuhan Yang Maha Esa, ya Pak. Iya, begitu nah. Terima kasih Bapak Oke. atas waktu keluangannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak. Oke, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.